Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga final Europa League antara Sevilla versus AS Roma. Sevilla berhasil mengukuhkan diri sebagai juara setelah mengalahkan AS Roma lewat adu penalti, sekaligus mematahkan rekor Mourinho yang gak pernah kalah di 5 final kompetisi Eropa. Ini membuat tim asal Spanyol tersebut memenangkan 7 final yang dilakoninya, win streak. Dari statistik, seperti biasa, Roma yang bermain reaktif ala Mourinho gak begitu mementingkan ball possession. Total, mereka hanya menguasai 33% saja. Namun, tim asal ibu kota Italia ini lebih unggul dari kualitas peluang. Dari 11 peluang, 4 diantaranya merupakan big chance dengan total nilai XG mencapai 1,91. Sementara itu, Sevilla memang lebih banyak menciptakan peluang, namun nggak terlalu membahayakan gawang Roma, hanya bernilai 0,97 dari 19 tembakan. Gol Sevilla pun karena bunuh diri dari bek Roma, Gianluca Mancini, yang salah dalam mengantisipasi crossing. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Sevilla bersama pelatihnya Jose Luis Mendilibar menggunakan formasi 4-2-3-1. Penyerang asal Maroko Youssouf En-Nesyri ditopang oleh Bryan Gil, Oliver Torres, dan Lucas Ocampos. Sementara itu Roma menggunakan pakem 3 back, 3-4-2-1. Jika di semifinal Cristante diplot sebagai back, kali ini ia kembali ke posisi aslinya sebagai gelandang bersama Nemanja Matic. Lini pertahanan diisi oleh Ibanez, Smalling, dan Mancini. Di lini depan menggunakan 2 attacking midfielder, Pellegrini dan Dybala, menopang Tammy Abraham. Gameplan Mourinho bermain reaktif dengan shape 5-3-2 medium block. Dua pemain terdepan yaitu Tammy Abraham dan Dybala nggak melakukan press ke back Sevilla yang kuasai bola. Mereka menutup akses progresi ke gelandang di belakangnya. Dua gelandang Roma, Pellegrini dan Cristante, akan melakukan marking terhadap dua pivot Sevilla. Keduanya nampak melakukan man marking mengikuti kemana pivot Sevilla itu bergerak. Dengan ini, tim asal Spanyol tersebut banyak melakukan progresi via fullback yang melebar di sisi sayap. Saat build up Sevilla disirkulasikan ke sisi sayap, maka Roma akan melakukan pressing trap atau jebakan press, menekan pemain Sevilla di ruang sempit. Wingbacknya akan naik untuk melakukan press. Begitu pula gelandang terluar Roma, Pellegrini dan Cristante juga akan bergeser, double cover. Bahkan, Dybala pun sesekali juga turun untuk ikut melakukan pressing di sisi sayap saat Sevilla melakukan switch play atau ubah arah serangan ke sisi jauh. Dari jebakan pressing ini, AS Roma seringkali bisa rebut possession dan melakukan serangan balik. Pada momen serangan balik ini, 3 pemain Roma di depan akan bergerak secara fluid atau cair mengekspos ruang di pertahanan Sevilla. Selain itu, anak asuh Mourinho juga cukup dominan dalam duel udara dan memenangkan second ball di lini tengah. Yang mana hal ini juga terlihat di proses gol Roma pada pertengahan babak pertama. Bek Roma berhasil menghalau long ball Sevilla dan di tengah ada Cristante serta Mancini berhasil memenangkan second ball. Mancini yang menguasai bola langsung memberikan true pass kepada Dybala yang bergerak mengekspos ruang di antara fullback dan center back Sevilla. Terlihat di sini bagaimana cepatnya serangan Roma setelah memenangkan second ball. Hanya 2 sentuhan dari Mancini dan Dybala sebelum akhirnya pemain asal Argentina tersebut melepas tembakan dengan kaki kirinya guna menjebol gawang Yasin Bono. Seperti yang sudah pernah Ruang Taktik ulas di video sebelumnya, saat Roma berhasil mengandaskan perlawanan Leverkusen di mana lebih banyak menggunakan skema direct saat bangun serangan, hal yang sama juga dilakukan oleh Roma di laga ini. Meski beberapa kali melakukan build up rendah saat terbuka akses progresi kepada gelandang di tengah, namun Roma lebih banyak langsung melepaskan long pass ke depan. Targetnya yaitu Tammy Abraham ataupun Pellegrini yang memiliki postur ideal untuk melakukan duel menyambut long pass. Terlihat saat dilakukan, Roma di banyak momen membentuk shape 3-4-3 dan selalu ada pemain lain di dekat target long pass yang tujuannya untuk menerima bola pantul dari orang pertama.
Positioning pemain-pemain di lini depan Roma, 3 pemain di depan bisa menerapkan kelebaran maksimal seperti di klip ini. Dybala sebagai gelandang serang melebar maksimal di sisi kanan, menjadi target switch play yang disusul oleh underlap dari wingback kanan, Zeki Celik. Di sisi jauh, wingback kiri Roma juga masuk ke kotak penalti menerima cutback dari Celik. Selain itu, Dybala dan Tammy Abraham juga bisa berada di posisi yang berdekatan untuk melakukan link up. Sementara itu, Sevilla dalam melakukan serangan lebih banyak melalui sisi sayap, terutama sayap kanan. Hal ini dilakukannya karena pasti akan sulit untuk menembus pertahanan Roma melalui area tengah, mengingat Mourinho seringkali akan menumpuk banyak pemain di tengah saat menerapkan low block defense. Ini adalah hal yang sama seperti yang mereka lakukan versus Leverkusen lalu. Dari sisi sayap ini, Sevilla berkali-kali mengirimkan crossing ke kotak penalti, menargetkan striker mereka En-Nesyri yang juga memiliki kelebihan dalam duel udara. Sevilla melepaskan 41 crossing, namun nggak mudah bagi En-Nesyri untuk menghadapi banyaknya pemain Roma di area kotak penalti. Kebanyakan crossing-crossingnya pun bisa dimentahkan oleh bek-bek Roma, terutama Smalling. Gol Sevilla pun meski berasal dari situasi crossing ini, namun lebih dikarenakan kesalahan antisipasi dari Mancini yang menyebabkan bola masuk ke gawangnya sendiri. Skor sama kuat 1-1 bertahan hingga waktu normal dan extra time berakhir. AS Roma mendapatkan beberapa peluang yang tinggal berhadapan dengan kiper, namun gagal dimaksimalkan. Sebelumnya juga terjadi kontroversi terhadap keputusan wasit ketika bola mengenai tangan pemain Sevilla di area kotak penalti. Wasit menganggap handball ini dari tangan yang pasif. Permasalahannya dia nggak mau mengecek VAR juga. Padahal di hari yang sama pada turnamen lain ada situasi yang mirip namun dihadiahi penalti. Pada babak adu penalti, 2 bek Roma, Mancini dan Ibanez gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangan Mancini berhasil diblok oleh Bono dan tendangan Ibanez membentur tiang gawang. Montiel yang jadi penendang penentu bagi Sevilla berhasil mengeksekusi penalti dengan sempurna. Meski tendangan pertamanya berhasil ditepis oleh Rui Patricio, namun harus diulang karena kaki kiper Roma tersebut melebihi garis sebelum bola ditendang oleh Montiel. Sevilla jelas terlihat lebih siap sampai adu penalti jika dibandingkan dengan AS Roma. Meski berpengalaman, nyatanya Mourinho sedikit melewatkan detail juga soal penalti. Kemungkinan juga timnya kehilangan konsentrasi lantaran kontroversi yang terjadi sebelumnya. Apapun yang terjadi, skor sudah nggak bisa diubah lagi dan selamat untuk Sevilla.